Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia. Saya Zulfikar Salu akan membawakan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia. Pada hari ini Minggu tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni 2022, kita masuki pertemuan yang ketujuh ya, untuk kelas UT komputer dan media pembelajaran ya, kelas Wakatobi ya. Jadi hari ini saya kasih materi ketujuh itu setelah saya screenshot ya. Saya share screen ya. Ini, tunggu. Ya. Salah pula. Ini materinya hari ini itu ini ya. Kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Ya, mulai ya. Hari ini itu kita akan masuki materi pemanfaatan media dalam pembelajaran. Jadi hari ini itu saya akan tunjukkan beberapa media yang ada yang nantinya dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran, sehingga nanti pada saat kita beraktivitas di sekolah, terutama SD ya, PGSD kan ini, itu nantinya bisa dapat memilih kira-kira media-media mana saja yang nantinya dapat digunakan ya. Jadi hari ini tuh saya akan mendemokan bagaimana caranya saya manfaatkan internet sebagai sumber pembelajaran ya. Jadi hari ini tuh saya demokan kira-kira bagaimana caranya saya gunakan ini internet untuk mendukung materi saya dalam mengajar ya. Jadi materinya itu hari ini contohnya. Sekarang ini ada beberapa media yang sudah kita lihat sebelumnya dan sudah akan kita bahas hari ini. Di antara media-media yang sudah kita tahu ada display, realia, audio, video, dan lingkungan alam toh. Ini semua merupakan media yang dapat nantinya kita jadikan sebagai alat atau perangkat untuk proses pembelajaran ya. Sekarang jika ada begini sekarang yang tampil di depan kita, bagaimana caranya? Saya mau tahu sekarang apa itu display, realia, audio, video, dan lingkungan alam. Ini kan semua pertanyaan. Karena saya menggunakan internet, tinggal masuk ke browser ya, kemudian saya masuk di browser. Tampil browsernya. Tampil Pak. Apa yang tampil Google tuh? Iya Pak. Sekarang saya akan melihat pemanfaatan media dalam pembelajaran display ya. Ini contohnya pemanfaatan media display dalam pembelajaran ya. Maka akan tampil seluruh informasi yang terkait apa itu display ya di sini loh. Orang bertanya, apa itu display? Ini kan akan muncul loh. Display itu contohnya ya, papan atau papan lembar, atau chart, atau papan rekat, full board, papan tulis, sepertinya. Itulah semua contoh-contohnya display loh. Sekarang apa itu yang pembelajaran display? Ini definisinya.
sekarang ini saya memanfaatkan internet sebagai media sumber saya dalam mengajar. Nah, tadi ini saya tinggal copy, ya. Saya copy ini yang ada, kemudian saya pindah ke PowerPoint saya tuh. Nah, di sini saya tinggal paste ya. Maka akan lahirlah definisi daripada display toh. Nah, inilah contohnya salah satu cara yang dapat kita gunakan internet ya sebagai sumber pelajaran. Sekarang ini definisikan display itu adalah media yang digunakan untuk memanjang gambar ya. Sekarang kita lihat. Gimana gambarnya sih di display tersebut? Ini kan tulisan toh, tinggal di Google Gambar. Maka akan tampillah inilah semua media display ya. Ada peta konsep bisa, ada papan, ada pembelajaran, ada buat tulis. Ini contohnya semua. Sekarang adik-adik semua tinggal pilih yang mana nantinya akan digunakan untuk peserta didiknya, toh? Ya tak? Sekarang misalnya contohnya bulletin board. Ini ya contohnya. Ini contohnya bulletin board kalau kita gunakan display ya. Toh? Ini contohnya. Nah, ini semua adalah contoh-contoh media display yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Toh? Nah, sekarang realia. Apa itu realia? Tulis saja di Google. Toh? Realia adalah ini dia ganti itu. Nah, ya, tampilkan definisinya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu media realia? Inilah media realia. Media realia itu adalah ini, toh, alat atau barang yang biasa digunakan untuk menarik perhatian siswa. Nah, ini fungsinya. Nah, definisinya ini contohnya. Objek nyata yang ada dalam realia. Nah, terus digunakan apa saja, semua ada. Intinya sekarang itu semuanya bisa kita jelaskan secara ilmiah sesuai dengan kebutuhan, tapi kita menganalisa kira-kira mana saja yang ada kaitannya dengan materi kita ya. Sekarang kita ambil contoh media audio ya. Di sini media audio ya, saya ganti audio. Nah, ini akan tampil lah. Ini kan? Ya. Nah, inilah contohnya media audio dalam pembelajaran ya, itu meningkatkan kognitif, psikomotor dan afektif. Ini kita copy, saya masukkan ke Google. Ini ya, ini kan audio. Ya. Ini ya. Inilah sekarang saya tunjukkan sama kalian, saya memanfaatkan media internet untuk mendukung kelancaran saya dalam menemukan referensi yang saya perlukan. Nah, ini contoh teoritisnya. Sekarang kita lihat gambarnya. Gambarnya itu kalau audio gimana sih? Nah, ini tuh. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kan contohnya audio. Saya tinggal ini. Kalau ini saya inginkan, saya tinggal klik kanan, saya copy image, saya masuk ke PowerPoint, saya paste di sini. Nah, jelas kan? Nah, inilah kira-kira audio.
Artinya sekarang nanti peserta atau adik-adik semua bisa menggunakan ini audio sebagai salah satu alternatif yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ya. Audio sudah, ini sudah ya. Video, kalau video jangan kalau video apa tuh audio, apa sih media pembelajaran video? Apa yang dimaksud media pembelajaran video? Nah, kita copy videonya, masuk ke Google, tulis di sini pemanfaatan media video. Ya, nah, ini semuanya. Nah, definisinya itu, ini definisinya. Nah, lebih jelas dan menarik. Nah, ini kalau ini kita manfaatnya sekarang definisi. Bagaimana pemanfaatan video dalam pembelajaran? Nah, ini caranya. Nah, kita copy, pindahkan ke PowerPoint kita, kemudian ini contohnya. Ini perumahan. Ya, nah ini definisi tertulisnya ya. Definisi tertulisnya sambil ya definisi gambarnya. Gambarnya itu ya. Bisa kita gunakan media audiovisual, ini contohnya, ini perangkat-perangkatnya. Ya, nah inilah contohnya kalau kita belajar video. Nah, video itu dua macam, ada yang offline, ada yang online. Video online itu YouTube, ini contohnya. Nah, ini contohnya channel YouTube yang bisa kalian gunakan ya. Di sini ada materi-materinya. Di sini seluruh peserta dapat mengulang secara visual, audiovisual tampil ya. Seperti kan yang tadi saya kirim. Ini yang nonton baru 16 orang ya. Misalnya sekarang saya mau melihat materi ke-6, maka saya putarlah ini, tinggal diklik. Jadi salah satu ya, itu aja. Nah, itulah caranya ngedit video. Sekarang kita lihat lagi yang menjawab. Nah, lingkungan alam. Nah, sekarang ini materi waria. Bagaimana caranya kita manfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar kita sebagai sumber pembelajaran ya. Ini saya contoh pemanfaatan ya. Sekarang kita lihat sekeliling kita itu bagaimana ya media lingkungan alam, lingkungan tampil ya. Manfaat lingkungannya sebagai sumber pembelajaran. Nah, ini saya lagi. Orang sering bertanya, apa saja yang bisa dijadikan sumber pembelajaran lingkungannya? Ini jawabannya ya. Terus lainnya itu jelaskan apa yang dimaksud sumber belajar, dan sumber belajar bukan itu. Ini tadi yang alam dan lingkungan. Contohnya. Nah ini, jadi ini pembelajaran dengan alam itu seperti ini gambarnya.
siswa dapat beraktivitas lain seperti ini gambarnya. Ini contohnya. Inilah contohnya media pembelajaran alam. Artinya siswa kita langsung berpartisipasi, terlibat langsung di lokasi TKP, sehingga mereka akan dapat langsung mengerti kondisinya. Guru hanya menerangkan, oh ini namanya binatang, ya ada gajah, lalu di kebun binatang ada gajah, ada kakinya, kan lihat langsung. Itu lebih paham, siswa lebih mudah paham jika langsung belajar dengan subjek aslinya, objek aslinya, dibandingkan dengan teori ya. Jadi kesimpulannya, pemanfaatan lingkungan alam sebagai ilmu pembelajaran ini contohnya. Ini ada tulisan juga toh. Ini jadi guru ini dia gunakan alamnya, dia ngajak muridnya keluar, lihat langsung. Nah, yang mana pohon itu warnanya apa? Warna coklat kah batangnya, warna hijau kan? Nah, di sini boleh ya. Ini kan materi hijau kayak ini, orang putih ya. Jadi inilah contohnya implementasinya alam ya. Nah, kalau kita mau tahu ini linknya kita copy, kita klik kanan, copy, masukkan ke PowerPoint kita. Nanti di sini tinggal dulu sini contohnya. Contohnya, nah, kita blok ini, kemudian insert hyperlink, masukkan yang tadi tuh linknya kan. Nah, kita oke. Nah, nanti kita jalankan ini, maka secara otomatis langsung terakses ke ini. Tunggu ya, saya klik ya, contohnya ini saya klik, maka akan yang tadi yang jelas peserta harus online ya. Siap tampilkan. Nah, itu caranya mengkoneksikan dari PowerPoint ke internet. Tunggu lobet sepunya. Ya, jadi itulah cara saya menggunakan internet sebagai sumber belajar toh. Nah, bisa ya. Nah, setelah itu lagi di sini saya perlihatkan apa media contoh media dalam pembelajaran, display, realia, audio, video, dan lingkungan alam. Nah, untuk mendapatkan definisi display, kita tulis saja di Google. Masuk aja ke Google, di sini terus tulis ya. Media, masuk di Google, tulis ya, tulis pemanfaatan media realia, klik. Maka akan tampillah semua yang kita butuhkan terkait media realia. Jadi semua yang ada di sini itu bisa langsung kita olah, kita ambil, kemudian disampaikan kepada peserta didik kita. Nah, sekarang ini contohnya, ini audio contoh seperti ini, ya. Definisinya itu ada tujuannya, ada contoh gambarnya, kemudian video gimana bentuknya seperti ini ya. Dan sekarang kita pindah ke lingkungan ya. Lingkungan tadi panjang, maka saya linkkan dengan langsung alam gadgetnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa contohnya. Apa contoh media display
dalam pembelajaran. Contohnya, nah ini kan hal baru. Jadi sekarang itu caranya saya ini contohnya, nah saya klik new slide. Ini contoh media display. Contoh media display. Dalam ini semua kita copy, klik kanan, copy, masuk ke Google. Halo, kedengaran? Tidak ada semua. Masuk ke Google, kemudian tulis ya, ada perkawannya. Ya. Nah, contohnya berupa gambar ini ya, gambarnya. Nah, disinilah saya bisa mengambil contoh-contoh gambar ya. Misalnya sekarang yang display itu yang paling gampang seperti ini ya. Kita klik kanan. Ini contohnya, kita klik kanan, copy image, masuk ke PowerPoint, ya. Nah, sekarang contohnya kalau Realia, klik kanan, new, situ lagi contoh media pembelajaran Realia. Realia ya. Tulis di Google, di sini media di Realia. Teman-teman, nah, misalnya sekarang kita belajar tentang mikroskop atau tentang ini mainan anak-anak ya. Ini contohnya, kita ambil yang ini gambarnya, kita copy, masukkan ke sini. Nah, nanti gambar-gambar nanti ini bisa kita jelaskan kepada peserta didik apa nama benda-benda ini ya. Jadi itulah caranya kita memperoleh informasi dari internet sebagai sumber pembelajaran kita. Nah, sekarang kelebihan. Apa kelebihan media display dibandingkan media-media lainnya? Nah, itu saja. Kelebihan media display dalam pembelajaran. Di sini kita klik kanan, copy, saya masukkan ke browser, misalnya Google yang saya gunakan, saya paste, maka akan menampilkan semua informasi yang ada. Contohnya ini contohnya, klik kanan, saya copy, masukkan ke PowerPoint, saya paste lagi sini. Inilah kira-kira kelebihan media display dalam pembelajaran, contohnya. Tapi ini kita tolak, yang sampai ada yang keliru atau ada yang kurang, maka yang dipelajari. Misalnya, dapat diletakkan dengan mudah di kelas atau ruang sekolah, harganya relatif murah, dapat dikembangkan sendiri oleh guru. Contohnya, kita kasih variasi merah, coba satu ya.
Nah, sehingga nantinya bisa menarik perhatian siswa ya. Kemudian ini tuh, ini sekarang berapa dikembangkan sendiri oleh guru. Kita di warna biru misalnya. Nah, ya. Nah, inilah contohnya ya. Terus ini lagi apa lagi yang lain tadi, display apalagi nih kelebihannya realia atau video atau kelebihan yang lingkungan yang langsung lingkungan. Jadi peserta semuanya tinggal menuliskan kelebihan media lingkungan alam dalam pembelajaran. Ini kan sudah. Nah, jadi copy, kemudian masukkan ke browser Google misalnya, paste di sini, maka akan memberikan informasi kepada kita tentang kelebihan dan kekurangan lingkungan semedia. Kita bisa tulis, bisa kita ambil yang ini, kalau bisa langsung di copy yang ini, copy langsung, masukkan ke PowerPoint ya, di sini. Atau kita butuh informasi lain, salah, kita butuh informasi lain, kita olah ya. Ini pendapatnya orang tentang ini ya, akreditasi. Disinilah kemampuannya tenaga pengajar untuk memilah semua informasi yang diperoleh dari internet. Karena sih terserang tidak semuanya betul. Banyak juga kata-kata yang kurang lah. Tapi disinilah Pak, kalau saya sih saya pilih, saya baca, saya amati, saya lihat terus berdasarkan fakta data di lapangan itu apa sih objek yang bersangkutan gitu, dan saya benarkan pulangnya. Ini kelebihannya ya, kelebihannya, ini kekurangannya. Nah, berbasis link ini juga mempunyai kelemahan lain. Kelemahannya sama pelanggan persiapan toh, kayak gitulah kira-kira gambarannya. Jadi semua ini semua yang ada di sini, di sini di materi kelebihan dan di display dan ini. Nah, jika ada hal yang ditanyakan apa kekurangannya, kayak tadi ya. Jadi di sini perangkat apa yang diperlukan dalam media pembelajaran bisa di Google. Klik ini. Perangkat yang diperlukan. Assalamualaikum Pak. Ya, Bang. Gimana? Pak, dia tidak tampil PowerPoint-nya kita. Sudah tampil? Anda. Ada sebentar, Pi. Ada di videonya yang nonton ya. Oh, videonya di YouTube. Iya, sebentar dulu. Ini kan saya terangkan tuh, ada terangkan begini. Oh, Kalau mau tampilkan ya nggak masalah. Tinggal dua slide ya. Nah, sekarang perangkat apa yang diperlukan ke dalam yang perangkat yang kita perlukan ya, perangkatnya itu kita set ulang. Ya, kalau kita lihat. Sekarang itu materinya sampai di sini ya. Perangkat apa? Tampil nih. Tampil. iya sudah. Oke, ya Pak, aku tampil. Apa yang diperlukan dalam pembelajaran toh? Nanti ini kan tinggal tulis. Copy, klik kanan, copy, masuk ke Google, tulis di sini.
ini semua perangkat-perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran tuh bla bla bla. Kalau kita sekarang dalam proses ini dari kata perangkat dalam media perangkat. Nah, di sini kira-kira yang mana di sini menggunakan media? Coba ya. Ini semua perangkat-perangkat yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Pas nanti di kelas, maka kita ini media apa yang kita gunakan. Nah, tadi sudah dibahas ya, audio, video, realia, dan itu kan. Nah, itu kira-kira. Kemudian di sini setelah itu sekarang kita lihat bagaimana implementasi dalam pembelajaran. Implementasinya itu gampang aja. Klik kanan, copy, masuk lagi ke sini, tulis. Implementasi media. Kita lihat ini yang katanya media implementasi kemudian media dalam pembelajaran. Ini kemudian baca lah kan bla 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 itu menggunakan kata-kata pengambilan dan pengumpulan datanya. Implementasinya itu seperti ini, seperti audio visual. Kita lihat apa yang tulis ya. Jadi semua kan saya menggunakan internet sebagai sumber saya. Kalau ada masalah saya tinggal tulis di Google, saya analisa mana yang sudah di Google saya pakai. Kalau tidak saya tinggalkan ya. Karena semua ada di browser Google, pertama browser terbaik ya. Kita cari sini sudah dapat. Sudah selesai. Sekarang pertanyaan ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, anak-anak. Halo? Halo? Halo Pak. Ya gimana Siti Maryam? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi? Artinya kan ini sudah 1 jam terekam, panjang ini videonya. Artinya kan nanti kita bahas ya, sama dengan videonya. Saya terus rekam pertanyaan.